Pertemuan ketiga Kemuhammadiyahan kelas 7 SD Muhammadiyah Kutoarjo. Sejarah perguruan Muhammadiyah dan fungsi perguruan Muhammadiyah. Untuk mempelajarinya, yuk simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SD Muhammadiyah Kutoarjo yang dirahmati Allah. Bertemu kembali dengan Mupel Kemuhammadiyahan kelas 7 SD Muhammadiyah Kutoarjo. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kalian sudah Ibu berikan materi berupa PowerPoint mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pada pertemuan yang kedua, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mencari apa fungsi dari perguruan Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang tugas yang kalian kerjakan, yakni terkait dengan fungsi perguruan Muhammadiyah. Sebelum kita mulai, yuk kita awali dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu ulangi dulu ya materi kita yang pertemuan ke-1 kemarin. Perguruan Muhammadiyah. Ketika kamu mendengar kata perguruan Muhammadiyah, pasti kamu ingat pendiri Muhammadiyah. Siapa pendiri Muhammadiyah? Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan terlahir dengan nama kecil Muhammad Darwis. Jadi orang tuanya, ayahnya memberi nama ia Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ini tumbuh menjadi seorang anak yang mempunyai kepribadian yang baik, ya. Dan kemudian ketika ia berumur 15 tahun, ia mendapatkan kesempatan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus ia menetap di sana atau menuntut ilmu di sana selama 5 tahun. Ketika berada di Mekah, ketika menuntut ilmu, ia bertemu dengan beberapa tokoh pembaharu Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Rashid Ridho. Dari para pembaharu Islam itu, ia memperoleh banyak sekali pengetahuan tentang agama Islam, ya, tentang agama Islam. Maka dari itu, sepulangnya ia dari Mekah, ia banyak sekali melakukan pembaharuan. Ia mengaplikasikan segala ilmu yang ia dapatkan ketika ia belajar di Mekah. Dan perlu kalian ketahui juga anak-anak, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan atau ketika itu namanya masih Muhammad Darwis, ya, menempuh menuntut ilmu di Mekah selama 5 tahun tersebut, sepulangnya dari sana, jadi ketika menuntut ilmu selesai, ia diberi gelar oleh kiainya, ia mendapat nama baru, yakni adalah Ahmad Dahlan. Jadi sepulangnya dari Mekah, ia meminta izin kepada ayahnya untuk mengganti namanya yang tadinya Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Oleh ayahnya direstui hingga bergantilah namanya menjadi Ahmad Dahlan atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan perlu juga anak-anakku semuanya ketahui, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah melaksanakan ibadah haji, pernah pergi ke Mekah sebanyak 2 kali. Itu sedikit pengetahuan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita lanjutkan mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 2 sistem pendidikan yang berkembang pada masa itu, yakni adalah pendidikan atau sekolah pesantren tradisional, dan yang kedua adalah sekolah Belanda. Apa tahu sekolah pendidikan tradisional itu atau sekolah pesantren tradisional adalah sekolah yang mana di dalamnya hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama saja tanpa mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Jadi setelah anak-anak itu selesai menempuh pendidikan di sana, anak-anak itu kurang cakap untuk bermasyarakat, ya. Intinya yang diajarkan di sana hanyalah ilmu pengetahuan agama saja tanpa ilmu pengetahuan umum. Itu pada kala itu ya, bukan pada masa sekarang, pada kala itu. Kemudian pada masa itu juga berkembang lagi satu sekolah, yakni adalah sekolah Belanda, yang mana sekolah Belanda itu hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum tanpa mengajarkan ilmu pengetahuan agama. Jadi kebalikan dari sekolah pesantren tradisional. Di dalam sekolah Belanda itu juga banyak sekali hal-hal yang bisa
ditiru oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, menurut pemikirannya seperti itu. Jadi di sekolah Belanda itu mereka sekolah dengan menggunakan meja, kursi, mereka juga mengadakan evaluasi pembelajaran dan sebagainya. Mengamati dari dua sekolah atau pendidikan yang berkembang pada masa itu, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berusaha untuk memadukan keduanya, ya. Kemudian beliau mendirikan perguruan Muhammadiyah yang kala itu didirikan di rumahnya, ya. Jadi ia mengambil satu ruang di dalam rumahnya, ia digunakan untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan pengajaran. Itu adalah perguruan Muhammadiyah pertama yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kala itu muridnya hanya sedikit, tidak sampai 20 orang. Namun pada kenyataannya akhirnya muridnya semakin banyak, semakin berkembang, hingga akhirnya kita ketahui bersama bahwa perguruan Muhammadiyah yang sekarang ada di Indonesia itu ada banyak sekali. Nah, apakah perguruan Muhammadiyah itu hanyalah sekolah yang ada di tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi? Tidak. Ya, yang namanya perguruan Muhammadiyah itu adalah semua lembaga yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberikan ajaran-ajaran yang mengajak kebaikan, yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dari perguruan Muhammadiyah itu nanti diharapkan dapat mencetak seorang kader, seorang penerus perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hebat dan handal. Seperti itu. Itulah perguruan Muhammadiyah. Nah, perguruan Muhammadiyah ini didirikan pasti mempunyai fungsi. Apa tahu fungsi perguruan Muhammadiyah? Kemarin anak-anakku semuanya sudah Ibu berikan tugas. Nah, bagi yang sudah mengerjakan, Ibu ucapkan terima kasih sekali. Bagi yang belum mengerjakan, esok lagi kalau ada tugas harus dikerjakan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu pada pertemuan yang kedua kemarin tentang apa toh fungsi dari perguruan Muhammadiyah itu. Jadi perguruan Muhammadiyah ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pendidikan, fungsi pelayanan, fungsi dakwah, dan fungsi kaderisasi. Fungsi pendidikan, ya. Jadi perguruan Muhammadiyah ini berusaha memberikan pendidikan bagi anak, baik itu yang mampu ataupun dari golongan orang yang tidak mampu. Lalu untuk anak yang tidak mampu, untuk biaya pendidikannya seperti apa? Fungsi yang kedua, fungsi pelayanan. Perguruan Muhammadiyah memberikan fungsi pelayanan berupa memberikan biaya, memberikan kesempatan, memberikan sumbangan kepada anak-anak didik yang kurang mampu untuk biaya sekolahnya, dibiayai, diberi sumbangan, diberi dana agar mereka bisa sekolah, agar mereka dapat memiliki pengetahuan, agar mereka mendapatkan pendidikan. Antara fungsi pertama dan fungsi kedua itu berkaitan, ya. Kemudian dilanjut fungsi yang ketiga adalah fungsi dakwah. Perguruan Muhammadiyah ini adalah sebuah perguruan yang mengajarkan, mendidik, dan kemudian nanti harapannya anak didiknya itu dapat mengamalkan hal-hal yang baik. Maka dalam perguruan Muhammadiyah ini diberikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Akhlakul karimah. Itu adalah fungsi dakwah, agar mereka nanti dapat berdakwah, dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dapat menyampaikan kebaikan, dapat mencegah keburukan atau kemunkaran. Maka dakwahnya Muhammadiyah itu namanya dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Fungsi yang keempat adalah fungsi kaderisasi. Jadi perguruan Muhammadiyah ini didirikan mempunyai tujuan, mempunyai fungsi tadi ya, mempunyai fungsi untuk mencetak kader-kader Muhammadiyah yang nantinya dapat meneruskan estafet perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dulu sudah berusaha dengan sekuat tenaga mendirikan perguruan Muhammadiyah hingga akhirnya berkembang sampai sekarang. Maka kita semua sebagai kader Muhammadiyah, yuk kita lanjutkan perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk hal-hal kebaikan, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu kepada anak-anak semuanya Ibu harapkan kalian itu dapat belajar, dapat sekolah, menuntut ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Mumpung kalian masih muda, gunakan kesempatanmu, gunakan waktumu untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh.
Seperti itu ya. Jadi walaupun kita sekarang belajarnya melalui daring, pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap semangat. Tidak boleh tidak semangat atau malas-malasan. Nah, anak-anak semuanya itu ya sedikit penjelasan Bu Nurul tentang fungsi perguruan Muhammadiyah. Jadi di sini sudah ada 2 hal yang kalian pelajari. Yang pertama adalah tentang sejarah perguruan Muhammadiyah dan yang kedua adalah tentang fungsi perguruan Muhammadiyah. Nanti untuk mempelajarinya, kalian yang sudah punya bukunya boleh dibaca bukunya. Kalau kamu ingin browsing boleh juga, atau kalian bisa menyimak video dari Bu Nurul 2 atau 3 kali agar kalian nanti bisa mendapatkan pemahaman tentang sejarah perguruan Muhammadiyah dan fungsi dari perguruan Muhammadiyah. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan materi selanjutnya, dan semoga saja nanti pada pertemuan selanjutnya kita sudah bisa belajar secara tatap muka. Ya, sekali lagi tetap semangat. Demikian penjelasan dari Bu Nurul, semoga bermanfaat. Bila banyak salah mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.